Sistem hukum di Indonesia. 1. Pengertian hukum. Menurut Kusumatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. 2. Karakteristik hukum. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberi sanksi yang tegas. 3. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek tersebut, manusia sangat luas. Sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. 4. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu daerah, suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. 5. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan pengaturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanakan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. B. Sistem peradilan di Indonesia. 1. Pengertian lembaga peradilan. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 3. Pengelolaan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. 5. Tingkatan lembaga peradilan. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut. A. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam hak kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. 6. Peran lembaga peradilan. A.
Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami dan menggunakan peraturan perundang yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. B. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang ada, yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Contohnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.